Bapak Ibu di sini siapa yang pernah ngalamin yang namanya nyeri pinggang? Ada? Coba. Bu Ella pernah ya? Abi pernah nyeri pinggang? Enggak. Enggak pernah ya. Oke. Boleh dekat nih. Cuman saya kalau agak kelamaan melungkuk kalau cuci gelas ya, itu agak keras. Oh iya, betul. Sedikit. Ya, itu salah satu penyebab dia nyeri pinggang. Terus ada lagi, misalnya kita suka ngangkat berat. Kalau ibu-ibu kan kadang-kadang ngangkat gas LPG. Jangan dong. Ngangkat galon mungkin. Iya. Itu juga salah satu penyebabnya. Nah, ini menurut dikutip dari WHO. WHO itu kayak apa? Organisasi kesehatan. Dunia. Betul, kesehatan dunia. Bahwa setidaknya ada 619 juta orang secara global yang menderita sakit pinggang bawah. Ada sekitar 619 juta orang. Bahkan angka tersebut akan meningkat hingga 843 juta orang di tahun 2050 nanti seiring meningkatnya jumlah populasi. Jadi WHO sudah memperkirakan nanti 25 tahun lagi tahun 2050 bisa ada 840 juta orang yang bisa menderita Dunia penyakit atau Indonesia. seluruh dunia Oh. seiring meningkatnya jumlah populasi, meningkatnya jumlah manusia. Walaupun semua orang berpotensi terkena kondisi ini, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya resiko terkena kondisi kesehatan sakit pinggang seperti halnya biasanya yang usia 50 tahun ke atas yang pertama. Kemudian yang kedua, kebanyakan adalah wanita. Yang ketiga karena faktor dia kurang gerak, kurang aktivitas. Dan yang keempat berat badannya yang berlebihan. Kemudian gejala-gejalanya gimana ini? Beda penyebabnya, gejala yang timbul pun berbeda. Namun kondisi satu ini umumnya menimbulkan beberapa gejala seperti pinggang yang sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi pas awal-awal mau sakit pinggang itu, dia ada rasa sakit seperti ditusuk-tusuk di bagian pinggangnya. Kemudian pinggangnya juga kaku dan pegal. Dan juga sakit akan bertambah saat duduk terlalu lama. Ya, biasanya itu salah satu penyebabnya juga. Kemudian nyerinya bisa dari bokong sampai dengan kaki. Jadi karena ini kan kalau ada tulangnya yang kayak itu dia jadi sakitnya sarafnya itu nyambung ke kaki, ke bokong dan juga ke kaki. Terus rasa sakit bertambah saat malam hari. Kemudian kondisi memburuk saat mengangkat beban berat dan juga tungkai mati rasa untuk saraf kecil. Nah, ini ada 7 kebiasaan yang bikin sakit pinggang. Sakit pinggang merupakan salah satu nyeri yang paling umum dirasakan. Studi menunjukkan 80% orang pernah atau akan mengalami sakit pinggang dalam hidup mereka. Sakit pinggang dapat dicegah dengan menghindari penyebab nyeri. Umumnya sakit pinggang muncul karena kebiasaan sehari-hari yang salah. Biasanya itu apa aja? Yang pertama, duduk terlalu lama. Kalau orang nyetir jauh, duduk terlalu lama itu biasanya pinggang pasti sakit. Ataupun kayak orang kantoran, biasanya dia di depan komputer aja. Iya, dia duduk. Kurang minum juga ya. Kurang minum juga bisa. Dia duduk di depan komputer lama gitu kan, nggak berasa, tapi itu bisa menyebabkan sakit pinggang. Main HP, mama. Main HP itu juga, itu yang paling utama. Itu umum semua ya. Umum, semua orang pasti. Kemudian yang kedua, salah saat mengangkat beban. Jadi posisi pas ngambil barang itu, kebanyakan orang langsung ambil gini. Ya, nggak boleh. Nggak boleh, mesti dia jongkok, Iya, ambil, baru diangkat. Iya. Nggak boleh bungkuk ini, nanti kenanya ke tulang pinggang. Kemudian membungkuk, itu tadi ya, membungkuk itu, jadi bisa salah posisi juga. Terus yang keempat, tidak berolahraga. Jadi tulangnya kurang apa ya, elastis lebih Kurang ya, kurang lentur, lentur, jarang digunakan, jadi dia kurang elastis. Kemudian yang kelima itu tidak mendapatkan cahaya matahari. Cahaya matahari itu kan ada vitamin D-nya untuk tulang. Iya, untuk tulang. kalsium juga. Betul, dia bisa bantu penyerapan kalsium. Jadi dia mencegah resiko nyeri pinggang.
Kemudian yang keenam, menarik dan mendorong. Nolong. Nah, apalagi kalau lemari yang berat-berat itu bisa jadi pinggang. Menarik atau dorong biasanya kan kalau kita lagi beres-beres barang, meja apa, lemari kita suka tarik dan dorong. Kemudian yang ketujuh, merokok. Rokok bisa tuh. Bisa. Jadi merokok itu dia kan kayak menghambat nutrisi dan oksigen yang buat dialirkan. Jadinya dia bisa menghambat juga. Nah ini yang atas ini contoh yang normal, tulang rawan yang normal. Kemudian seiring kita bertambahnya usia, dia lama-lama sedikit-sedikit. Nah ini kalau ada posisi yang salah, lama-lama dia bisa jadi menonjol seperti ini. Kalau ini dibiarkan, lama-lama jadi lebih besar dan bisa sobek juga. Kemudian dari ini lebih parah lagi jadi menipis kecil tipis ini. Yang ini adalah yang contoh saraf kejepit. Nah, kalau saraf kejepit itu dia kayak ada nomor sedikit di belakang ini, tulang pinggang. Kemudian ini ada beberapa jenis nyeri pinggang. Yang pertama, nyeri pinggang akibat proses mekanis. Umumnya disebabkan oleh peristiwa cedera akut seperti terpelintir atau kecelakaan kendaraan bermotor. Selain itu juga nyeri pinggang mekanis juga bisa terjadi karena peristiwa cedera kumulatif seperti di tempat tidur. Ini sih lebih kayak habis kecelakaan mungkinnya, yaitu kecelakaan ada salah posisi atau bagaimana, itu yang nyeri pinggang mekanis. Kalau jatuh bisa jatuh di jantung. Jatuh, Pak. Ya, itu juga salah satu kepleset kena ya pinggang gitu. Kalau bisa jatuh depan, belakang bahaya ya. Iya, iya, nggak boleh sampai begini. Kalau jatuh depan harus tahan pakai sepeda. Iya. Belakang salah semua bahaya. Iya, betul. Dari leher turun bahaya. Dari atas Iya. tulang leher sampai ke tulang punggung. Iya. Itu pergi urut. 6 tahun. Sekarang udah mulai kan? Iya. Mesti itu apa olahraga juga ada yang Olahraga ringan. ya olahraga ringan yang bergerak ya, jalan mungkin atau senang-senang kecil boleh. Kemudian ini ada yang nyeri pinggang yang kedua jenisnya, nyeri pinggang akibat proses peradangan terkait dengan kondisi spondyloartritis atau radang sendi belakang, tulang belakang. Rasa nyeri yang muncul seringkali dirasakan pada malam atau dini hari dan disertai beberapa gejala berikut, yaitu kelelahan dan juga nyeri memburuk dengan istirahat dan membaik dengan olahraga. Dan juga ada nyeri tumit, kakinya ada nyeri juga. Itu mungkin ada peradangan di sendinya. Sakit pinggang belakang bawah umumnya akibat dari gerakan yang berulang-ulang saat olahraga, kemudian mengangkat beban berat atau karena cedera. Namun ada beberapa kondisi lain juga yang menjadi penyebabnya. Yaitu yang pertama itu ada saraf kejepit. Saraf kejepit itu bisa bikin sakit pinggang. Yang kedua, miom. Miom itu kayak daging di rahim wanita. Ya. Kemudian yang ketiga itu inflamasi pada sendi-sendi tulang belakang, seperti radang sendi. Ya. Kemudian yang keempat itu endometriosis. Kalau endometriosis ini bahkan di cewek. Jadi itu kayak sebuah jaringan di rahimnya wanita yang isinya dia tumbuhnya di dalam, tapi dia ada di luar. Itu bisa bikin sakit pinggang. Kemudian kelainan lengkung tulang belakang, yang biasa kita kayaknya skoliosis namanya, tulangnya bisa bentuk S gitu. Kemudian yang kelima itu infeksi ginjal. Yang keenam penyempitan
tremor di tulang belakang dan juga pengeroposan tulang atau osteoporosis. Nah, gimana caranya supaya untuk mengatasi sakit pinggang ini? Ada 3 cara. Yang pertama itu biasanya kita kompres dengan air hangat. Kompres selama 20-30 menit setiap 2-3 jam untuk mengurangi peradangan, pembengkakan dan juga melancarkan peredaran darah. Kemudian yang kedua itu memperbaiki postur tubuh. Kalau bisa duduknya yang tegak, ya lurus, jangan dibiasakan nanti miring-miring. Kemudian yang ketiga terapi listrik. Ini juga salah satunya terapinya. Kalau di listriknya itu terapi traksi untuk mengembalikan tulang belakang ke posisi yang normal secara bertahap. Juga mengatasi nyeri pinggang yang akut, yaitu berfokus menjaga ruas tulang belakang berada di posisi normal agar tidak ada dorongan ke saraf. Ada beberapa juga yang mereka pakai korset supaya pas mereka kan mereka dulu pakai korset ya. Sampai sekarang masih pakai. Ya, jadi supaya pas lagi kita bergerak itu dia nggak jatuh kemana-mana, dia tetap di bagian ini. Oke. Nah, ini ada Bapak ini, ada ini. Selamat sore Bapak. Sore. Boleh kenalin namanya siapa Bapak? Nama saya Cuat Imri, biasa dipanggil Indi. Indi, Bapak Indi. Datang ke terapi di sini sudah berapa lama Bapak ini? Sehari 3 bulan. 3 bulan. Sebelum terapi di sini ada keluhan apa saja Bapak ini? Menurut saya sakit kalau naik hotel. Kalau naik atas dan tangga itu sakit. Sama mah sakit mah sudah berbulan-bulan. Sakit mah udah berbulan-bulan. Selasa itu apa? Sakit di apa? Keningnya, sakit kepala. Sakit kepala terus. Selain itu Susah tidur. susah tidur. Jadi ada 4 ya sebenarnya. Sama apa? Kalau kencing bangun tidur pagi itu nggak tahan. Maaf, jadi bisa anak. Oh, kadang-kadang keluar-keluar. Ya. Sama di anak saya itu pun ada benjolan kayak minyak. Ya. Ada perpenjolan. Ya, kayak minyak kita udah kecil. Udah kecil. Coba dilihat di bagian Tidak mana. pernah mas itu bapak saya tidak. Oh, tiap hari malah kan. Intinya ada benjolan. Saya lihat ini kecil dari kecil. Jadi kayak jerawat itu. Bukan video sekali. Coba lebih kecil dari itu. Jadi dibuka Iya, iya. Dia udah kecil. Oke. Jadi kita mulai dulu ya. Ada 6 ya. Saya dengar itu dari awali dengan lambung dulu. Udah berapa lama kemarin itu? Aku sudah lama ya mau makan obat ikan, ampun, jadi saya udah makan obat juga bisa nahan lapar. Udah gak makan obat, Udah bisa nahan lapar juga. Makan sekali bisa, sampai sore bisa. Berarti udah benar-benar kamu lagi.